يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita melihat wajah-wajah ceria, wajah talabatul ilmi yang membawa buku yang masih belum. Saya tunggu pertemuan yang akan datang. Ya, yang belum punya, saya tunggu pertemuan yang akan datang. Ya. Baik, hadis yang ke 419 atau berapa? Ya, terserah hadisul wabisah karena masing-masing nuskha, masing-masing cetakan itu berbeda-beda penomoran karena kadang ada 1-2 hadis digabung jadi satu. Tafadhal, silakan yang sudah membaca dan menghafal. Yang hafal saya kasih hadiah menarik. Ya, bisa makan gratis di kafe bersama istri anaknya. Masya Allah. Silakan. Boleh malam Ahad, boleh malam Senin. Silakan. Fadhal ya Ustaz Hisham. An Wabisah ibnu Ma'bad. Ayo. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saf. Ayo lanjut. Ayo fadhal Pak Saleh. Ayo. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi fa'amarahu an yu'idas salah. Fadhal. Masya Allah, kayaknya nggak suka kafe berarti. Berarti udah pada hebat ini. Ini kayaknya harus dirubah Pak menunya. Ini nggak ada yang minat nih. Masya Allah. Baik. Wabisah adalah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah menjadi tamu bersama 10 anggota kampungnya. Jadi dulu itu orang-orang masuk Islam itu berbondong-bondong. Ada yang bersepuluh, ada yang sekarang sekian ratus, ya, untuk menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau dulu orang berbondong-bondong masuk Islam, sekarang di Indonesia berbondong-bondong keluar dari Islam. Dan ini keprihatinan kita. Keprihatinan seorang da'i, semua da'i. Seperti yang dikatakan Ki Haji Ahmad Dahlan, Allah menjamin Islam itu tidak akan hilang dari bumi ini. Bumi. Tapi Allah tidak pernah menjamin hilang dari Indonesia ini. Ya. Sekarang itu minimal itu orang nggak peduli dengan agama. Muslim tetap. Tapi mengatakan orang beragama apa saja boleh. Orang sekarang ini memilih agama mana saja itu bagus. Semua jalan setapak yang menghantarkan ke surga. Coba antum simpel aja. Media massa, sosmed itu penuh dengan itu. Bahkan ada
Ada satu film yang judulnya Tanda Tanya. Judulnya itu Tanda Tanya. Bagaimana di situ tokohnya, lakonnya itu murtad dari Islam, terus kemudian berpenampilan begitu bagus. Dipuji orang, disanjung orang, disenangi orang. Antum lihat aja di beberapa film, itu kesannya orang yang jilbaban itu nggak beradab. Yang nggak berjilbaban, bahkan pakaiannya itu awut-awutan, amburadul, itu sosialis, murah, dermawan, begitu. Namanya aja film, tergantung sutradaranya. Gitu kan. Nah ini perhatian buat kita semua. An Wabisata ibni Ma'badin al-Juhani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Di sini tidak diketahui siapa itu rajul. Yusalli khalfas saffi wahdah. Salat di belakang saf sendirian. Fa'amarahu ayyu'idas salat. Rasulullah perintahkan untuk mengulangi salat. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wa sahhahahu Ibnu Hibban. Di dalam satu lafaz dari tolak la salata, di sini lebih tajam penafian yang menunjukkan totalitas ketidakabsahan. La salata. Seperti la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu, ya. La salata liman la salata limusalli limunfaridin khalfas shaf. Baik. Jadi kajian offline itu faedahnya seperti ini. Antum ngantuk, ditegur, nggak fokus, diingatkan. Beda dengan online. Antum tidur, antum kemana, antum nggak konsen, nggak ngikutin, semuanya sama saja. Baik. La salata limunfarid khalfas shaf. Tidak ada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang shaf. Kayak antum tadi. Cuman ngaji di sini. Makanya bergerombol. Ya. Wazad at-Tabrani min hadisi Wabisah ala dakhalta ma'ahum. Rasulullah menegur orang tersebut. Ala dakhalta ma'ahum. Au ijtararta rajula. Atau narik orang yang ada di depannya. Ini memberikan satu kesan bahwa orang yang sekarang ini datang masbuk, kemudian tidak menemukan seorang yang bisa mendampingi di shaf, alias sholat sendirian, menarik dari depannya. Hadis dari Imam At-Tabrani. Kita sekarang masuk satu persatu ke dalam hukum. Ikhwah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah menemukan satu kesimpulan dari hadis Abi Bakrah, bahwa orang yang sholat sendirian di shaf belakang itu sholatnya sah. Dan sekaligus juga sahnya sholat orang yang masuk di dalam keadaan ruku. Jadi dari hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengandung dua kesimpulan besar. Yang pertama, sholat masuk dalam keadaan ruku sambil jalan itu sah. Yang penting, zadakallahu hirsan wala ta'du. Jangan lari-lari. Jangan tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, orang tersebut mulai sholat dalam keadaan apa? Munfarid, sendiri. Allahu Akbar. Walaupun akhirnya dibantah oleh Imam Ibnu Taimiyah, tidak sendiri. Karena akhirnya dia itu bergabung dengan shaf. Dan gitu.
Jadi dibolehkan sholat sendirian di belakang shaf itu tidak bisa pakai hadis Abu Bakar. Karena pada akhirnya Abu Bakar itu memang betul masuk ke dalam sholat dalam keadaan sendiri berdiri di shaf, tapi akhirnya jerundul. Jerundul itu apa? Bahasa yang baku apa, Mas? Hah? Apa? Merayap. Itu cicak. Cicak. Cicak-cicak merayap. Ini ada. Apa bahasanya itu? Hah? Hah? Emang ini nggak ada bahasa Indonesianya. Seperti diunduri truk gitu kan. Orang kalau kalau bahasa Indonesia mau ditabrak depan ditabrak, belakang juga ditabrak, kelindes. Kalau bahasa Jawa enggak. Depan, belakang itu ada sendiri. Ya, berarti ini kita bakukan hari ini. Jerundul ya. Mudah-mudahan yang Sunda, yang Betawi, ya, yang manapun paham ya. Jadi ada orang yang sholat, masuk ke sholat dalam keadaan jerundul. Jadi nggak enak ya. Eh? Eh. Kemudian setelah sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegur, zadakallahu hirsan wala ta'du. Walaupun di dalam lafaz ada yang disebutkan wala ta'ud, di dalam lafaz lain disebutkan seperti subulus salam wala tu'id. Jangan tergesa-gesa, jangan kamu ulangi sholatmu, jangan kamu ulangi perbuatan. Tapi yang rojih, yang kuat, jangan tergesa-gesa, jangan kencang-kencang, jangan gerusa-gerusu. Tetap jaga al-wiqaru was-sakinah, alaikum bil-wiqar was-sakinah, tenang. Karena Anda di dalam sholat. Terus dalilnya mana? Dalilnya ini. La salata limunfaridin khalfas shaf. Ini dalil bolehnya sholat sendirian di belakang shaf. Loh, kok aneh? Nah, ini yang kita bahas. Ya. Kalau pakai dalil hadis Abu Bakar tidak cocok. Yang cocok dalilnya pakai hadis la salata limunfaridin khalfas shaf. Ini dalilnya. Bagaimana kita mengambil dalil dari situ? Ada yang bisa? Tafadhol. Dapat hadiah. Allah. Dapat motor. Langsung Anda siapin STNK-nya. Silakan. Tafadhol. Kenapa? Ini bisa menjadi dalil padahal jelas. La salata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di shaf belakang. Menjadi dalil bolehnya sholat sendirian di shaf belakang. Nah, ini namanya mafhumul mukhalafah. Dalilnya adalah mafhumul mukhalafah. Karena hadis ini larangan sholat sendirian ketika sekarang satu shafnya itu sudah penuh. Dan tidak memungkinkan untuk meraih shaf yang ada teman-temannya. Sehingga terpaksa sholat sendirian. Hujjah yang kita ambil, fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan di dalam kaidah Islam, seluruh kewajiban yang tidak bisa tertunaikan karena adanya uzur, maka gugur kewajiban tersebut. Itu dalil. Ya. Wazada at-Tabrani, Imam at-Tabrani menambahkan min hadisi Wabisah ala dakhalta ma'hum au ijtararta rajula. Di sini mendapatkan satu kritikan keras atau tegas dari para ulama, di antaranya adalah Syekh Albani bahwa hadis ini
tambahan ini, ziyadah ini adalah dha'ifun jidda. Karena di dalam sanadnya ada As-Sari ibnu Ismail dan dikatakan oleh para ulama matruk. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan matrukul hadis. Bahkan Yahya bin Sa'id, saya mendapatkan bukti nyata sendiri di majlis dia pernah berdusta. Makanya hadis ini akhirnya tidak bisa menjadi hujah. Ya. Di samping itu, ketika orang itu menarik, menyebabkan soft yang ada di depan yang ditarik kosong. Sama aja. Ya kan gitu. Kan khawatir kalau soft itu dibiarkan, setan itu masuk. Ini sudah penuh, sudah sempurna, biarkan. Kalau ditarik malah kosong. Yang kedua, orang yang ditarik bisa kaget. Apalagi ente neplek, bisa nengok. Kan gitu. Taswis, akhirnya kata para ulama. Taswis itu membuat kacau. Membuat tidak fokus, konsen. Nggak konsen. Jadi di samping hadisnya dhaif, membuat taswis, dan itu akan menyebabkan soft yang ditarik itu kosong. Oleh karena itu, orang yang datang masbuk di dalam jamaah, akhirnya tidak menemukan jamaah lain untuk supaya berdampingan, bahkan terpaksa hanya sholat sendirian sampai imam salam, maka sholatnya sah li'adamil qudrah ala dzalika. Dan perlu diketahui seluruh ibadah yang didasarkan ketidakmampuan maka gugur. Orang yang sholat diwajibkan berdiri ketika nggak mampu, disuruh untuk duduk. Nggak mampu duduk, suruh untuk tidur. Begitulah indahnya Islam. Fattaqullaha masata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuh, ya. Dengan demikian, seandainya kita membenarkan pendapatnya Imam Ahmad yang mengatakan bahwa orang yang sholat sendirian di belakang shaf, tidak ada temannya sama sekali, tidak ada jamaah sama sekali, sholatnya tidak sah, maksudnya dia mampu untuk bergabung di depannya shaf kosong. Sementara dia tidak melakukan itu, maka dia wajib mengulangi sholatnya. I'adatus sholat. Berarti hadis yang kemarin disampaikan dari Abu Bakrah, zadakallahu hirsan wala ta'du, nas itu lebih kuat daripada wala tu'id wala ta'ud. Kenapa? Diulangi. Kalau seandainya dia sekarang ini menemukan soft di depannya, dia tidak masuk. Dan seandainya dia itu njeruntulnya dalam keadaan tidak wiqar wasakinah, bahkan terlihat tampak dia itu bukan orang sholat. Ya. Apalagi dari belakang delosor. Nah ini apa nih bahasa. Oh, kayak anak kecil gitu kan. Itu jelas. Bentuk daripada sholat itu nggak akan bisa diketahui. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ikhwah sekalian, saya sedikit cerita tentang Wabisoh. Wabisoh ini, Masya Allah, hafidul Quran. Dan imam, qari, dan subhanallah, setiap dia membaca Al-Quran itu selalu menangis. Dan itulah hendaknya ketika kita itu membaca Al-Quran. Walau anna Qur'anan sayyirat bihil jibal, au qutti'at bihil ardu, au kullima bihil mauta, lakana. Itu ada suatu penegasan yang dibuang. Maka itulah Quran. Coba bayangkan mas. Lau anna Qur'anan sayyirat bihil jibal. Quran ini andaikan dibuat untuk menggeser gunung, mematahkan bumi, menghidupkan orang yang mati, bisa.
Coba antum nggak tergugah dari bacaan Al-Quran itu, sehingga tidak ada setetes air mata pun yang menangis, yang tumpah. Sementara kita betapa mudahnya menangis kehilangan dunia kita. Mudahnya kita itu menangis kehilangan apa? Dunia kita. Ada orang kehilangan motor, nangis. Kehilangan mobil, nangis. Kehilangan apa lagi? Anak, menangis. Tapi kehilangan hatinya tidak bisa bergetar karena membaca Al-Quran cuek. Walau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Atau jangan-jangan kita ini jarang membaca Al-Quran. Allah ya ikhwan, tanda-tanda kiamat, buku karangan manusia lebih laris daripada Al-Quran. Tanda kiamat. Coba di sekitar kita sekarang ini, bayangkan. Ada yang sampai khatam novel Harry Potter itu sampai jilid ke-12, 14. Padahal itu hanya sekedar otak-atik, karya kosong dari kenyataan, bahkan penuh dengan kepalsuan, dan hanya membahas kuntilanak bule. Iya, kuntilanak bule, kan Harry Potter. Ya Allah, makanya betul keluhan Rasulullah. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Rabb, sungguh kaumku ini ittakhadhu fi'il madhi maknanya mudhari'. Wa idza qumtum ila sholati sama. Fi'il madhi maknanya mudhari'. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ma makna al-mahjur? Dicampakkan. Para ulama memberikan tafsiran tidak dibaca. Atau dibaca tapi tidak direnungkan. Dibaca, direnungkan tapi tidak diimani. Dibaca, direnungkan, diimani, tidak diamalkan. Betapa banyak sekarang ini rumah-rumah tahfidz didirikan. Tetapi Al-Quran dibaca kosong dari kenyataan, iman dan amal. Bahkan di antara mereka menghafal Al-Quran tidak tahu tujuan dan maksudnya. Sementara seperti Abdullah ibn Umar ya ikhwan, mengkaji, menghafalkan Quran itu Baqarah saja 8 tahun. Itulah Al-Quran yang mendatangkan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada satu kaum yang ngumpul di rumah di antara rumah Allah. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dikaji dan mengaji dan mengkaji. Illa nazalat alimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaika. Dan tidak main-main, Pak. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah sebut nama satu persatu di sisi malaikatul muqarrabun. Terutama orang yang tidak pernah berhak untuk dihasuti kecuali dua. Hasad itu haram kecuali dua. Rajulun atahullahul Qur'an. Terus faqara'ahu ana al-lail lail. Bangun tahajud. Doakan orang tua antum, doakan santri antum. Jangan antum pergi ngajar di sini kosong, Pak. Kalau antum tidak pernah menyandarkan ke langit, itu kosong. Masalah itu bisa dikeluarkan dengan jalan 4. Jalan ke luar. Itu yang biasanya selalu dicari oleh orang. Ayo mari kita cari jalan keluar. Cari jalan ke dalam. Cari jalan ke atas. Cari jalan ke bawah. Yang bawah ini yang banyak. Miskin, cari jalannya ke bawah. Sekali-kali ke atas. Kemarin saya ajak santriwati SMP, SMA, coba bikin paket hidup, kecakapan hidup.
Masa sih adik-adik, anak-anakku nggak bisa mendoakan orang tua sekali dalam satu hari. 5 waktu loh sholat, sekali untuk ustadz-ustadzah. Antum juga begitu. Allahumma ja'al tullabana wa talibatina fi ma'had Ibnu Hajar minal muttaqina salihin najihin. Oh, saya ente sebutin satu persatu. Yang rajin ngasih pulsa, yang enggak. Sebutin semua. Allahumma ja'alhum minal muttaqina salihin najihin. Antum jangan mengandalkan profesionalitas antum. Enggak cukup. Kalau antum tidak ditolong oleh Allah, gagal pengajaran antum. Tidak bisa diterima oleh anak antum. Rabbi syahli sadri. Itu siapa? Nabi Musa loh Pak. Nabi Musa mau ngajar. Nabi Musa tidak hanya mengandalkan metode yang bagus, pendekatan yang apik, model pembelajaran yang cospleng. Enggak. Nabi Musa alaihissalam masih mengetuk langit. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena ada orang pinter, hebat, tapi anak nggak paham-paham. Ada apa dengan saya? Cari jalan ke dalam, jangan keluar aja. Nanti kalau keluar cari kambing hitam biasanya. Nah di ABS nggak ada kambing hitam. Ya, ada Paris hitam tuh. Ya. Cari jalan ke dalam. Setelah itu ke atas, ya Allah. Saya sudah mengajar dari pagi sampai sore. Ana sudah berusaha untuk melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan istihadiyah lapangan. Ya Allah, masih ada tersisa satu. Buatlah anak-anak yang saya ajar ini yafqahu qawli. Penting itu yafqahu qawli. Kenapa? Tidak ada taksir dalam pengajaran kita ya. Coba bayangkan Ibnul Jauzi. Majlisnya berapa ribu. Yang masuk Islam ratusan ribu, Pak. Yang bertobat apalagi. Taksir itu karena apa? Karena kuatnya hubungan kita ke langit. Antum jangan mengandalkan komlot. Atau antum dapat ranking dulu di universitas. Atau universitas keluaran antum itu top markotop. Tidak. Yang membuat sukses semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membedakan pengajaran Imam Asy-Syafi'i dengan pengajaran kita? Karena beliau dekat dengan Allah. Yang membedakan pengajaran kita dengan Ibnu Taimiyah apa? Karena Ibnu Taimiyah dekat dengan Allah. Makanya ikhwan, ketika beliau ditanya oleh muridnya Ibnu Qayyim, wahai guruku, kenapa engkau selalu duduk setelah sholat subuh sampai terbit matahari? Antum coba, kalau Minggu, Ahad, lakukan itu enggak? Apa jawaban simple? Hadza waquti. Ini bahan bakar hidup saya. Antum tidak dituntut, ya, itu memang merupakan suatu keberatan. Antum bisa mengamalkan semua syariat. Coba, antum memiliki kekhususan amal. Yang kata para ulama, jadikan itu antara kamu dengan Allah. Coba antum lihat, orang yang dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah, 3 kali. Penghuni surga calon penghuni surga. 3 kali, Pak. Subhanallah. Hari pertama akan datang sebentar lagi calon penghuni surga di tengah kita. Datanglah orang nenteng sandalnya dengan tangan kanannya. Menyeka air di canggutnya dengan tangan kanannya. Besoknya lagi orang tersebut. Besoknya lagi orang tersebut. Akhirnya Abdullah ibnu As, Abdullah ibnu Amr bin As. Ini orang yang paling serius dalam hal apapun. Sampai ketika ditawarin puasa itu kan sebulan 3 kali kuat ya Rasulullah, seminggu 2 kali kuat ya Rasulullah.
seminggu puasa, seminggu tidak, masih ada nggak ya Rasulullah? Puasa yang paling afdol adalah puasanya Nabi Daud. Udah nggak ada lagi. Tapi Abdullah bin Amr bin As nyesel, Pak. Ketika masa tuanya, aduhai andaikan dulu tawaran Rasulullah saya terima. Karena yang penting, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Dan itulah yang antum harus lakukan. Ternyata setelah diusus, cross check, sampai 3 hari, tidak ditemukan satu amalan yang istimewa. Akhirnya, fulan, sebetulnya apa yang kamu punya? Tolong ceritakan sebenarnya. Saya nggak punya apa-apa kecuali yang kamu lihat. Hanya saja aku tidak pernah punya rasa sakit hati kepada orang-orang mukmin. Rabbana, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Dan sekarang ini sangat mudah terjadi. Orang selek, orang mudah berpaling, yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, karena masalah ini. Subhanallah, itu yang aku nggak bisa, betul. Abdullah bin Amr bin As mengatakan sesuatu yang faktual, itu yang besar, itu yang aku nggak bisa. Ya, makanya nanti Rabu berikutnya kita akan kasih tema penyakit-penyakit hati itu. Biar klop kan gitu. Ini agak sedikit tambah kaitannya dengan hukum ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira tidak ada sesuatu yang istimewa kecuali bahwa kita bisa simpulkan menurut Imam Ahmad dan juga riwayat dari Imam Malik, orang yang sholat sendirian di belakang shaf itu sholatnya tidak sah. Namun di sini diberikan catatan oleh para ulama, kalau itu kondisinya dalam keadaan mampu untuk mencari shaf tapi dia tidak melakukan. Adapun dia dalam kondisi tidak mampu, maka suatu putusan syariat, fattaqullaha mastata'tum wa idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan semua syariat, kewajiban syariat, bila sekarang orang itu nggak mampu, gugur. Puasa karena nggak mampu hamil, gugur. Haji karena nggak mampu, gugur. Bayar utang karena nggak mampu, gugur. Gugur nggak? Hah? Komi bahaya ini. Ludes kalau ini ya. Jadi yang nggak mampu ngelunasin ke komi, gugur. Benar nggak? Kata Rasulullah SAW, ad-dainu dainan. Utang itu ada 2 macam. Man mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu. Siapa yang mati punya niat kuat untuk bayar utang, saya yang nanggung. Allah Akbar. Wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu fa dzaka tu'khad min hasanati. Siapa yang mati punya utang enggak niat bayar, maka itu nanti yang diambilkan dari kebaikannya. Makanya Rasulullah katakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda alaih. Jiwa seorang mukmin itu tergadai sampai bayar hutang. Makanya tolong komi ini juga jangan provokatif ya. Jangan jor-joran. Betul-betul kebutuhan. Karyawan juga begitu. Mentang-mentang ada koperasi, Masya Allah, dibuka lebar, ngutang terus, jangan. Ya. Lihat sekarang kebutuhan. Nggak apa-apa. Yang penting bersikap sederhana. Apa itu sederhana? Kendalikan hati dengan qanaah, dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Itu sederhana.
Sederhana Pak, kendalikan hati dengan qanaah. Sering-sering makan di warung sederhana. Nah itu ya, itu sederhana itu ya. Rendangnya rendang. Ini lagi rame nih aneh ya. Baik. Jadi mengendalikan hati dengan qanaah, mendahulukan pola daripada gaya. Sekarang beli mobil gaya, beli rumah gaya, beli baju gaya, repot. Pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Pengen sih pengen. Ada HP baru, pengen. Laptop baru, pengen. Motor baru, pengen. Mobil baru, pengen. Istri baru, kurang ajar. Ya. Tapi butuh tidak. Antum butuh enggak? Ternyata enggak butuh. Ada fenomena ya ikhwan, suami istri nggak bisa nyetir mobil, tapi beli mobil. Akhirnya apa? Yang nyetir tetangga, pinjam tetangga terus. Alhamdulillah, tetangganya yang bahagia. Iya kan gitu. Dia yang beli, gue yang pakai Pak katanya. Makanya pernah ada sopir ngomong sama majikannya ketika nyetir. Pak, Masya Allah Bapak ini enak banget hidupnya. Subhanallah rumahnya gede, mobilnya mewah Pak, Masya Allah. Nah, kata majikannya, itu mah lo yang lihat, nggak tahu susahnya saya. Sekarang saya tanya Mas, saya beli mobil mahal ini, yang nyetir siapa? Ya saya Pak. Oke. Yang sering naik kamu kan? Itu. Terus rumah saya yang gede ini, yang tinggal sering di rumah saya siapa? Ya istri saya Pak, istrinya pembantu. Ya. Istrinya si majikannya kerja. Keluar jam 6, pulang jam 6. Yang paling sering pakai rumah siapa? Istri saya apa istri kamu? Gitu. Ya, istri saya, Pak. Kamu pernah nggak mikir bensinnya, mikir servisnya mobil ini? Enggak, Pak. Siapa yang mikir? Terus kamu tiap hari tidur jam berapa? Ya, Bapak datang langsung nyungsep. Tahu nggak Mas saya? Tiap hari tidur jam 12, jam 1, masih ngelanjutin PR, mikir PowerPoint. Udah gitu nggak ada poinnya lagi, power kan gitu. Coba dilihat-lihat, dicek-cek, dibanding-bandingin, enak saya, enak kamu. Jadi intinya enak itu di tangan orang. Makanya betul kata Imam Ibnu Hazm, kalau urusan enak, orang lain yang paling tahu, untuk urusan tidak enak, orang yang mengalami itu sendiri yang paling tahu dan merasakan. Itu, ya. Sekarang saya tanya, ada orang beli mobil yang paling mewah, Lamborghini ya, atau Ferrari, atau Rolls Royce, ya udahlah, itu merek-merek nggak antum kenal, Alphard lah kan gitu, ya, Alphard. Itu yang beli Alphard, Alphard atau Alphard? Alphard ya, Masya Allah ya. Ada yang Alphard tapi dia diusir dari keluarganya karena tidak diakui, yaitu Luxio ya. Luxio itu ya, apa namanya, sebetulnya dulu dari spesies Alphard ya, dari keluarga Alphard, tapi dia nggak cocok nasabnya, dibuang dia. Gitu kan dia. Oke. Nah, orang beli Alphard, mungkin sebulan dia 2 bulan, 3 bulan menikmati mobilnya. Akhirnya biasa. Yang enak siapa? Yang lihat depan rumahnya. Masya Allah, mobil tetangga saya tuh Pak. Subhanallah. Kalau jalan nggak bunyi. Kok bisa Pak? Iya. Saking halusnya Mas. Saya lihat pas pintunya dibuka Pak. Pintu itu buka sendiri. Kursinya turun sendiri. Coba. Itu yang punya, yang seneng kan. Yang ngiler. Yang punya biasa. Apalagi disopir. Tidur. Sama. Luxio sama Alphard. Tidur. Gitu. Dunia Pak. Dunia itu sama. Ketika mimpi, apa yang ketika tidur, semuanya hilang.
yang di sekitar antum tidak ada. Itulah hakikat daripada dunia, mimpi. Itu, ya. Dengan demikian, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Emang sholat butuh pakaian kok untuk nutup aurat. Emang sekarang ke imam ke Ibnu Hajar sekarang butuh sepeda, beli motor, wajar. Emang sekarang ini saya haji juga butuh ongkos, ONH, ongkos haji naik, atau ongkos naik haji. Apa gimana? Ongkos haji naik, ya. Itu kalau kebalik repot itu, ya. Ongkos naik haji. Tapi ongkos haji naik terus ini gitu. Namanya ONH plus ini gitu. Ya. Jadi seperti itulah. Sehingga kata Umar bin Abdul Aziz, wahai manusia, ketahuilah dunia itu seperti ular, bahaya untuk dipegang, indah untuk dipandang. Indah untuk dipandang, bahaya untuk dipegang. Dan dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, sesungguhnya dunia itu seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pintar meruqyah, jangan kamu pegang. Apa ruqyahnya? Cari dengan jalan yang halal. Tunaikan haknya. Cari duit nggak ada infak. Itu namanya kosong. Kosong. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.